Kalau dari data yang ada, kita punya sekitar 72 itu super prioritas. Baik itu nanti ada training camp, ada tryout, ya, ada trade-in, kemudian bila perlu ada event lagi yang ada di Sumatera nanti akan kita evaluasi. Ini nanti tanggal 1 April mungkin akan ada evaluasi juga terhadap SK karena tubuh kita ini itu bisa menyesuaikan dengan kondisi. Salam olahraga. Baik, Pak Profesor Agus Sunarno. Jadi kita cerita tentang sekelumit tentang Profesor, tapi sekarang kita bercerita tentang Platda PON. Mungkin Profesor sebagai Wakil Ketua Bidang Prestasi dan juga dan Satgas PON, Platda PON, bisa menjelaskan kepada kita, kepada masyarakat olahraga Sumatera Utara. Sekarang ini Platda kita ini sudah sentralisasi atau masih desentralisasi? Kalau dari segi konsep pelaksanaan Platda kita masih desentralisasi. Masih desentralisasi. Masih Ini sudah bulan 3, tinggal 6 bulan lagi. Ya, masih desentralisasi. Ada program yang ingin kita sampaikan bahwa kita akan juga ada sentralisasi, tetapi ada keterbatasan atau menu-menu lain yang akan kita ambil regulasinya ataupun ketentuannya bahwa kita mempunyai atlet itu kan 1119. Banyak itu dari 56 cabang olahraga. Tentu kita punya skala prioritas baik itu yang unggulan, prioritas maupun super prioritas. Kalau dari data yang ada, kita punya sekitar 72 itu super prioritas. Itu apa proyeksi medali? Itulah rancangan kita yang selama ini mereka melaksanakan kejurnas itu memperoleh medali emas. Dan itu olahraga perorangan semua ya? Olahraga perorangan. Ya. Memang sebagai salah satu hasil penelitian di Sumatera Utara yang punya peluang ataupun andalan kita adalah olahraga perorangan dan bela diri. Nah, di situ posisi yang selama ini kita ambil dari beberapa pengalaman baik itu PON yang tahun 2024, 2008, 2012 dan 2016 serta 2021 kemarin. Untuk itu kita akan mengajukan kepada seluruh Pemprov lah kita katakan begitu, walaupun cuma komandannya di Skoni, itu mungkin nanti akan super prioritas dan prioritas yang sentralisasi. Yang sentralisasi bila memungkinkan. Tapi izin Prof, ada info yang menyebutkan bahwasannya Prof beserta tim lah ya. Artinya dalam tim kan juga para pakar-pakar olahraga UNM sudah merancang untuk mencapai yang 70 super prioritas tadi itu bisa mendapat emas. Itu sentralisasinya dari Januari, Pak. Idealnya. Ini kan kita udah Maret tapi belum juga bisa sentralisasi. Dan kayaknya sampai habis Ramadan belum ya. Apa ini ada korelasinya, Prof, dengan waktu kita rapat kerja kemarin ada masalah pendanaan itu, Prof? Ya tentu semuanya kan sudah kita hitung dari rancangan kita, baik itu sentralisasi maupun desentralisasi, baik itu yang cabang olahraga unggulan maupun yang lainnya, super prioritas maupun yang super prioritas. Sekarang kita harus mengatakan jujur, dana yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Utara kan sekitar 90. Posisi 90, itu ya. Itu untuk katakan pelaksanaan yang namanya kita peladakan semua, itu hal-hal yang mungkin tak bisa kita lakukan itu. Karena posisinya memang ada kaitannya dengan dana. Tapi janji Pak Hasanuddin PLT katanya ada mau. PJ. Pak Hasanuddin ada mau tambahan katanya belum ada berarti. Ya kita nanti itu kita cerita informasi kepada ketua umum karena ketua umum yang selalu berbicara itu juga kepada ketua wakil ketua umum 2 karena mereka yang selalu menggodok. Kita memberikan masukan program-program kita apa yang bisa kita lakukan dengan posisi-posisi seperti itu. Dari segi binpresnya nih, Prof. Iya, kepinginnya kita semua bisa, kepinginnya. Tapi kan kita lihat sendiri posisinya seperti itu. Tapi harapannya bahwa kita masih bulan 3, kalaupun bisa nanti habis raya kita berkumpul menghadap kepada Pak Gubernur laporan apa yang kita ada, tentu kita berharap itu dapat kan gitu. Rancangannya memang ya Sumatera Utara kan tuan rumah sama Aceh. Tentu kita berharap kita mempunyai seperti katakanlah tadi tahun-tahun 53 kita bisa ranking sedemikian, ranking 4 atau ranking 5 kan. Ya artinya gini Prof, ada kekhawatiran kita juga karena saya yakin penuh bahwasanya Prof dan kawan-kawan itu merancang sentralisasi sejak Januari itu memang berdasarkan pertimbangan kajian akademis. Kajian akademik.
Ini sudah tertinggal berapa bulan kita? 3 bulan. Ya, belum tahu juga. Bahkan Nggak mungkin Ramadan di jalan ya. dari program awal Prof ini selain apa tadi juga ada training camp terhadap cabur-cabur super prioritas itu tadi. Iya. Ini bagaimana sekarang ini kan? Jangan nanti gagal pula. Karena di olahraga ini Bang, kalau berhasil atlet yang berhasil. Iya. Kalau gagal profesor nanti yang Ya, Koni yang gagal katanya. Koni yang gagal katanya itu Prof maksudnya. Ya kita bersama-sama masih merancang lagi. Kemarin juga sudah kita ketemu Kadispora, ya kita diskusikan bahwa untuk memperoleh suatu target tentu hal inilah yang harus kita lakukan. Baik itu nanti ada training camp, ada tryout, ya ada try-in, kemudian bila perlu ada event lagi yang ada di Sumatera Utara. Itu semua sudah kita sampaikan. Dan sekarang masih dalam kajian itu semua. Artinya kita diberikan porsi seperti itu, dijalankan dulu untuk bisa mampu. Hal yang nomor satu apa? Pelaksanaan pelada jalan dulu. Kemudian nanti akan kita evaluasi. Ini nanti tanggal 1 April mungkin akan ada evaluasi juga terhadap SK karena banyak program, banyak juga atlet yang cedera dan lain sebagainya. Itu akan kita evaluasi dan kita rancangannya nanti akan melaporlah kepada PLT. Mudah-mudahan ini menjadi konsentrasi kan kita tuan rumah ini. Jangan pula kita tuan rumah ini mengabaikan semua program yang kita lakukan kan. Kita juga mendukung semua apa yang kita programkan, juga kita berharap kepada pemerintah mendukung kita kan gitu semua karena tanggung jawab kita bersama bukan tanggung jawab karena kan nama sukses penyelenggaraan itu pemerintah juga sukses prestasi kita punya administrasi termasuk yang menggunakan penganggarannya kan kemudian ekonomi masyarakat yang akan kita lakukan kemudian bagaimana pasca PON itu kita lakukan kan ini tanggung jawab bersama ini jadi bukan hanya tanggung jawab PON di Sumatera Utara sendiri kita tetap berkoordinasi dengan Dispora dengan PLT semuanya supaya dapat berjalan dengan lancar. Bro, teringatnya atlet super prioritas kita nih yang 70 tadi itu yang proyeksi emas itu. Sekarang mereka ada di Medan atau menyebar di beberapa daerah? Kebanyakan mayoritas di Medan. Ya, seperti sekarang bowling pun sudah ke Medan semua tuh ya. Termasuk bowling kan yang selama ini bowling 3 ya super prioritas. Ya, selama ini kan ada di Jakarta, ada juga di Jawa Timur. Kita sudah kumpul di sini. Kemudian wushu juga kita sekarang sudah di Medan semua karena tidak ada juga pelatnas wushu posisinya kan. Sehingga ini semua konsentrasi di Medan. Sehingga pengawasan kita lebih mudah sebenarnya. Bisa menjadikan atlet-atlet kita lebih baik nanti ketika PON. Juga cabang-cabang olahraga termasuk karate, kemudian bowling tadi saya katakan, kemudian biliar juga yang kemarin kita memperoleh medali perak sampai 5 di Kalimantan itu ada. Nah, ini kan harus kita catatan tersendiri juga. Ini harus kita push di sini. Katakanlah dari KONI kan ada program kita bagaimana mendekatkan pendampingan lebih dekat. Itu aspingnya di situ, kemudian fisiknya di situ, psikolognya di situ. Kan itu sekarang bekerja sama semua. Jadi mudah-mudahan harapan kita sama. Prestasi yang kita peroleh itu nggak sia-sia gitu. Tapi itu tadi Prof, dengan melesetnya rancangan program katanya. Sentralisasi tadi ya. Molor lah istilah molor. Terkhusus soal program sentralisasi, apakah target dari kita meleset juga nih? Ada juga? Kalau sampai sekarang karena masih ada waktu kita 6 bulan belum. Masih pada tracknya sekarang posisinya. Pada tracknya. Tapi kan ini kan belum tentu juga, belum bisa kita pastikan juga kapan kita sentralisasi kan. Kita rancangan seperti itu paling tidak setelah hari raya kalau emang nanti kita apakan yang itu kita dorong seperti itu dulu. Karena info semalam waktu tim Kopi Sumut ke Jawa Barat selaku peserta 11 Januari sudah sentralisasi. Pelada penuh Prof. Mereka peserta. Ya. Jadi maksudnya gini juga Prof, aku ada terbayang juga sampai tidur. Jadi untuk jadi tuan rumah PON ini kita waktu 2024 aku masih ingat betul tim seleksi dari KONI Pusat datang itu di kantor Gubernur Jalan Diponegoro. Waktu itu Pak Profesor Jepta Utabarat lah pemaparan untuk tuan rumah PON 2024 ternyata dimenangi oleh Sumsel. Ya. 2004. Waktu kita berangkat 2008 PON dari Asramaji dibilang Gubernur Pak Samsul almarhum Samsul Arifin. Kita semua ini jangan ikut-ikut aja, kita lah jadi tuan rumah. Katanya kan. Cuman saat kita berangkat itu 2012 sudah Riau tuan rumah. Kan gitu 2016 kita Sumatera, 2016 pun ke Bandung. Waktu 2020 untuk 2020 berarti tahun 2014 kita ikut bidding itu. Ya, di Sultan. Di GCC, Jakarta Convention Center. Kita kalah sama Papua. Baru main lagi kita 2018.
Disitulah kita menggandeng Aceh menang. Betul. Perjuangan untuk memenangkan ini kan berat, Bro. Luar biasa. Tapi setelah kita menang jadi tuan rumah PON, Kendor. kenapa kesan nggak siap? Ya, Kendor, ya? maaf lah, bukan apa ya. Nah, itu macam mana? Karena berpikir juga yang mau jadi tuan rumah PON ini siapa sebetulnya? Kan gitu juga. Jadi Ini maksudnya dari sukses prestasi itu, Prof. Iya. Terkesan kendor kita. Ya. Ya Kita- contohnya gini, Prof. Hmm. Jabar kan kemarin kan anggarannya itu kan hampir 400. Ya. ya, Jumlah atletnya kita tuan 1.200. rumah loh, Bang. Ya. Kita 1.119 hampir sama, hampir 1.200. Ya. Tapi 90 miliar. Betul. Kan jomblang, Prof. Kondisi yang kita hadapi memang berbeda, kita harus jujur. Sejak tahun 2019 kita kena COVID. Itu kita harus bagian daripada proses yang akan menghambat kita juga. 2018 menang bidding itu ya. Kita menang bidding. 2018 ya. Kemudian 2019, 2020 kita kena COVID. Kita tahu sendiri bagaimana penanganan Konsentrasi Indonesia. semua ke situ ya. Ya konsentrasi semua, bahkan pendanaan dan lain sebagainya kan tertarik ke situ semua. Nah, yang akan berakibat kepada anak-anak kita juga latihannya selama 2 tahun itu tidak maksimal. Kan posisinya di situ karena ya itu tadi gejala Covid tadi. Barulah kita 2021 mulai bangkit. Ya, mulai bangkit kembali 2022. Waktu PON pun kita di Papua itu kan memang masih kondisi itu yang belum kita bisa maksimal. Hambatan ini tentu bukan hanya Sumatera Utara, tetapi karena Sumatera Utara kan itu tadi ada 5 sukses tadi. Iya. Ada yang kita harus membangun, kita harus baik membangun itu secara apalah fasilitas, Bangun baru kualitas, atau bangun renovasi baru, gitu, Prof. renovasi dan lain sebagainya, semua akan ada akibatnya daripada posisi seperti itu. Demikian juga kepada atletnya kan gitu. Kita tidak bisa maksimal latihan seperti tahun-tahun sebelumnya kita mengikuti baik itu di 2008 maupun 2016 maupun 2012. Ini posisi ini bukan klise tapi kondisi yang kenyataan seperti itu. Istilah mereka banyak hal yang dikurangi sehingga kita tidak bisa fokus. Kalau di 2016 seperti yang Jawa Barat tadi sangat benar dan mereka pada posisi itu memang posisi matang dalam mereka punya tahun 2011 mereka sudah mengirimkan atlet-atlet itu yang ada di Jawa Barat ke Korea. Korea. 2011. Korea. Nah, itu sebelum itu PON di Rio mereka sudah mengirimkan di sana sehingga mereka hampir yang berangkat ke Korea itu mereka membantu perolehan medali yang ada di Jawa Barat itu posisinya. Dan ini yang kita khawatirkan, Prof. Kita kan mengandalkan bela diri ya. Ya. Justru- Jabar juga bela diri. Bela diri Ya. semua. Mereka dari segi sentralisasi itu tentu lebih siap ya. Betul. Ya, itu tadi. Uang menangkan karena Ya. 11 Januari mereka ada pelatih penuh. Udah ya. pelatih penuh. Dan beberapa atlet mereka sudah latihan di Korea. Ya, betul. Bahkan kan kalau kita lihat tarung derajat kan memang dari Jawa Barat. Iya, juga. Jawa Itu. Barat. Mereka punya ciri khas. Dan yang- terus Pak untuk puasa ini, apakah ada pengurangan jam latihan Ya, atau porsi gimana? ya, porsinya ya. Porsinya atau gimana atau ada Terganggu nggak, Bro? Karena kan 80% lebih kan atlet kita ini kan muslim. Muslim, ya. Tentu kalau kita puasa ini ada hal-hal yang perlu disiasati posisinya. Ada beberapa cabang-cabang olahraga yang memang tidak terganggu, mungkin yang non muslim tidak ada begitu. Kemudian yang muslim akan terganggu seperti itu. Tapi para pelatih saya kira ilmunya dari dulu sudah ada ini pelatih ini kan lama juga melatih. Kita mengetahui bahwa puasa ini memang harus kita lakukan karena orang kita beriman semuanya. Nah, dalam latihan tentu ada pengurangan jam latihan. Ada tiga waktu yang tepat mereka latihan. Yang pertama itu setelah sahur. Setelah sahur itu mereka Habis bisa subuh latihan. lah, Pak, Habis ya? subuh setelah sahur Menjelang masih berbuka. segar. Kemudian menjelang berbuka dan setelah berbuka. Seperti kita lihat sekarang. Liga 1 kan setelah berbuka, Iya. setengah 9 baru mulai. Itu kan atlet-atletnya juga berpuasa itu. siasat, bagian dari siasat kan? Bagian daripada mensiasati itu. Sehingga mereka punya cakupan tubuh yang cukup untuk bisa melaksanakan Cairannya olahraga langsung itu. terganti, Bapak ya. Pasti di situ Sehingga posisinya. nggak dehidrasi dia ya. Itu dari segi waktu. Dari segi waktu pelaksanaan juga tidaklah seperti yang biasa. Misalnya kita kan latihan tuh 2 sampai 3 jam. Ini kita ya 60 sampai 90 menit. Tapi bisa tetap lah. 10 kali seminggu. 10 kali seminggu. Tetap itu tetap. 10 apa 12 kali? Ya, Sekarang? 10. Masih 10 ya? Tapi di situ posisinya kalau yang biasa itu sekitar 2 sampai 3 jam sekali latihan, ini paling 60 sampai 90 menit 1 jam maupun 1 jam setengah. Lah itu sudah maksimal karena kita supaya tidak dehidrasi barang kita. Intinya Ramadan tidak menghalangi pelaksanaan Pelada PON Koni Sumut. Itu Ya, Bang. Kan itu, Bang. Ya. Yang menghalangi yang itu tadi. Yang mana?
Itulah sama-sama tahu lah kita itu ya. Jadi saya rasa itu juga Bang, udah mau berbuka juga kita. Iya. Ya kan? Jadi kami terima kasih lah Prof. Prof sudah hadir di podcast kita ini ya, sudah memberi penjelasan tadi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, Khususnya para akademisi yang mau jadi ngambil S3. itu ya itu pasti lah. Udah banyak sekarang, udah banyak ngikut, udah banyak ngikut. Kalau dulu kan Prof ini kan guru besar olahraga satu-satunya Ya. di Sumatera. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan begini. Ya, Ada kita dalam tubuh kita itu namanya bioritmik kehidupan. bioritmik kehidupan ya. Itu artinya gini, tubuh kita ini itu bisa menyesuaikan dengan kondisi. Puasa itu membangkitkan bioritmik kehidupan. Ya, ya. Jadi artinya bahwa kita dalam kondisi apapun tubuh manusia itu menyesuaikan. Oh, bisa menyesuaikan. Bisa ya, Pak? menyesuaikan. Menyesuaikan sendiri. Iya, menyesuaikan sendiri. Jadi kalau kita puasa, memang minggu pertama katakanlah ada sedikit penyesuaian. Namanya baru kan. Penyesuaian. Jadi kalau udah minggu kedua nanti itu udah biasa saja. Dan tidak masalah lagi. Nggak ada ya. masalah untuk latihan. itu Termasuk sendiri. dengan melakukan aktivitas gerak. Tidak ada masalah. Aktivitas melakukan gerak itu juga sebagai Selama asupannya cukup, cukup, ya. cukup itu yang harus kita catat kepada anak-anak kita. Jangan takut dan jangan berhenti itu berolahraga pada puasa. Jangan berhenti. Termasuk kita juga. Harus. Ini tadi Prof. Hmm. Kembali lagi ke Platda tuh, tentunya Ah. Platda tuh kan harus dibarengi dengan tryout atau try-in. Kita ada nggak Ya. tuh, Prof? Rancangan kita ada dalam posisi itu namanya track Dari itu. 390 ke 90. Macam mana? Ya rancangan kan ada. Sekarang kan atlet kita juga sudah ada berangkat ke apa? Ke Malaysia. Squash. Nggak terlalu cepat itu. Squash 3 bulan sudah. Hah? Squash sekarang ada event sana 3 bulan. Artinya, Itu mandiri, Prof. Itu kita bantu. Kita bantu. jadi kan udah kita bilang Bang, sebetulnya kalau udah ini profesor yang merancangnya mana lagu kita. Kalau rancangan Prof dan tim, Dan ini timnya luar udah- biasa, profesornya banyak sekarang. Dari Januari sampai September ini sudah dirancang ini Iya. semuanya. Udah pasti. Protokolernya udah ada. Iya. Cuman macam mana untuk melaksanakan ini kan vitamin D. Iya. Nah, ini udah sekarang. Jadi udah ya. Ya, itulah. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah ini. Bermanfaat ya Prof, terima kasih sekali lagi Prof ya, maju terus olahraga Sumatera Utara dan insyaallah walaupun program agak meleset tapi target tetap sasaran. Oh, iya. Tepat Dan sasaran. tetap 5 besar. Insyaallah 70 medali, 5 besar. 5 besar. Oke, baik, terima kasih. Ya. Salam olahraga. Sportif. Salam olahraga. Jaya. Bersatu kita. Juara. Terima kasih Prof. Terima kasih.